Assalamualaikum. Hai anak-anak Ustadz. Hari ini Ustadz akan menjelaskan materi muatan PPKN yang berkaitan dengan keragaman karakteristik individu. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih keragaman itu? Nah, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, jadi keragaman itu perbedaannya, nak, antara setiap orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, apa saja ya berbagai jenis keragaman yang ada di sekitar kita? Di sini antum bisa melihat ada gambar, di mana gambar ini memiliki keragaman yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu adalah keragaman ciri fisik. Ya, kita dengan teman-teman ataupun anggota keluarga yang lain memiliki ciri fisik yang berbeda. Mulai dari bentuk rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, dari warna kulitnya, ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Yang berikutnya itu adalah keragaman usia. Di sini antum bisa melihat ada yang usianya sudah besar atau sudah besar dan ada yang masih kecil. Atau bisa juga keragaman usia itu berupa yang masih muda ataupun sudah tua. Berikutnya adalah keragaman sifat. Keragaman sifat ini adalah bagaimana antum memiliki karakter atau sifat yang berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, keragaman hobi. Kalau dari gambar ini tentu antum sudah tahu ya, keragaman hobinya berbeda-beda. Ada yang hobinya bermain bola, ada yang hobi yang membaca buku, ada yang hobi yang membaca Al-Quran. Nah, dari sini memiliki keragaman yang berbeda-beda. Dan yang terakhir tentu saja keragaman jenis kelamin. Ada yang jenis kelaminnya laki-laki dan ada yang perempuan. Berikutnya, Ustaz akan jelaskan lebih rinci tentang keragaman ini. Pertama, keragaman ciri fisik. Keragaman ciri fisik itu berkaitan dengan segala anggota tubuh yang ada pada tubuh kita. Ya, jadi dia itu bisa berkaitan dengan warna kulit, bisa berkaitan dengan bentuk ataupun panjang rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada keriting, ada bentuk wajah. Nah, bentuk wajah ini ada yang bulat, ada yang lonjong. Tinggi badan juga begitu, ada yang rendah, ada yang pendek, dan ada juga keragaman dalam bentuk berat badan. Ada yang kurus dan ada yang gemuk ya. Keragaman yang berikutnya itu adalah keragaman usia. Keragaman usia tentu kita di sini hanya bedakan yaitu usia yang muda dan usia yang tua. Dan usia muda ini bisa juga kita bedakan dari yang kecil ataupun yang besar. Nah, begitu nak ya. Keragaman yang berikutnya itu adalah keragaman sifat. Ya, kalau misalnya antum bertemu dengan teman, pasti memiliki sifat yang berbeda-beda antara antum dengan teman antum. Begitu juga mungkin dengan anggota keluarga antum ya. Ya, jadi sifat itu adalah karakter, sesuatu yang dimunculkan dari dalam dirinya nak ya. Jadi karakter itu bisa bermacam-macam. Kalau di sini Ustadz kasih contohnya itu adalah karakter bekerja keras, ada karakter lembut, ada karakter penyayang, ada karakter pemaaf, karakter sabar, dermawan, dan tentu saja banyak lagi karakter lainnya. Dan itu tentu saja ada karakter baik dan karakter buruk. Dan yang harus kita jaga adalah karakter baiknya nak ya. Selanjutnya adalah keragaman hobi ataupun kegemaran. Ya, dari sini antum tentu bisa melihat dari gambar-gambar ini bahwasanya mereka memiliki hobi ataupun kegemaran yang berbeda-beda. Di sini antum bisa melihat nih, ada yang hobi yang melukis, ada yang hobi membaca buku, ada yang hobi melakukan eksperimen, ada yang hobinya berhitung nih. Nah, jadi kita semua memiliki hobi yang berbeda-beda. Dan ini termasuk perbedaan yang harus kita syukuri nak. Selanjutnya itu adalah keragaman jenis kelamin. Ya, tentu kalau keragaman jenis kelamin itu hanya ada dua nak ya, antara pria ataupun wanita. Ya, jadi hanya ada dua keragaman jenis kelaminnya, itu pria ataupun wanita. Dan yang terakhir Ustadz ingin jelaskan yaitu penjelasan Al-Quran tentang perbedaan ini sendiri. Nah, anak-anak Ustadz, apakah antum tahu ketika Allah menciptakan kita dengan segala perbedaan ataupun keragaman, sesungguhnya Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Di sini kita bisa melihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
Oke, tunggu sebentar nak ya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini Allah menjelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa, bangsa dan bersuku-suku." Nah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tentu dengan keragaman yang berbeda tadi, nak. Ada dari bentuk fisik yang berbeda, ada dari bentuk sifatnya, dan ada dari umurnya yang berbeda. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita dengan berbeda-beda? Allah jelaskan supaya kita itu bisa saling mengenal. Nah, Allah ciptakan kita supaya saling mengenal, nak. Tetapi Allah katakan bahwasanya segala perbedaan yang kita miliki itu sama di mata Allah, kecuali antum akan menjadi dengan berbagai keragaman yang ada pada diri kita, baik sifat, fisik, ataupun umur, jenis kelamin, itu sama di mata Allah, nak. Kecuali Allah menilai yang paling mulia di sisinya itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Apakah antum itu cantik, apakah antum itu ganteng, apakah antum itu muda ataupun tua, itu semua sama di mata Allah, nak. Tapi Allah akan menilai semua perbedaan itu dari ketakwaan antum. Apakah antum ibadahnya sudah baik? Apakah antum semangatnya sudah baik? Selalu berbuat baik kepada manusia? Dari sini ternyata kita bisa menyimpulkan bahwasanya perbedaan Allah ciptakan untuk kita saling mengenal. Dan tentu saja jika kita ingin menjadi orang yang paling mulia, yaitu dengan bertakwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja nak materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga antum bisa memahami materi ini dengan baik ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.